Jumpa lagi dengan Ian. Kali ini Ian mau berbagi bagaimana caranya menghidupkan kembali sebuah acara yang down. Kali ini ada 6 tips tugas menjadi seorang MC yang pandai menghidupkan suasana. Nah, ini kalau ini Ian ngomong gak usah panjang lebar ya, teman-teman pasti sudah tahu karena setiap kita membawakan acara bisa 1-2 jam. Itu membuat orang untuk bisa punya ketertarikan, konsentrasi untuk mengikuti acara tersebut tergantung MC-nya. Yang pertama, kita sebagai MC harus tahu dulu sasarannya, audiensnya kita itu siapa. Ya, di situ apakah speknya remaja? Ya, bisalah kita sebut mahasiswa, kemudian dari strata sekolah SMA, SMP. Oke, mungkin kita bisa lebih dengan nada riang, nada bicara kita agak lebih sedikit melengking, ya, semangat, penuh semangat. Kemudian di situ banyak bahasa-bahasa selengean, bahasa-bahasa gaul yang santun yang bisa kita gunakan. Ya, itu menarik anak-anak milenial kan, seperti itu. Jadi MC harus paham betul. Jika audiens kita orang-orang dewasa, agak sedikit formal kita, agak sedikit bahas. Kemudian intonasi yang kita gunakan juga tidak terlalu tinggi, ya. Kalau orang-orang dewasa itu lebih nyaman dengan suara yang lebih menggunakan golden voice, berwibawa seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu, kenali audiens kamu siapa. And then yang kedua adalah beri kesan menyenangkan. Jadi sebagai seorang MC kita tuh santai tapi sopan, ya, sopan tapi santai. Kemudian ramah dan menyenangkan. Jadi waktu saat kita menyebut mereka, audiens sangat tidak nyaman jika dalam kita membawakan acara kita sering mempromosikan diri kita, sering memuji diri sendiri. Itu bagi mereka sangat tidak terlalu mereka butuhkan. Ya, karena dengan cara Anda menyampaikan, Anda memandu acara tersebut, Anda berusaha untuk menghidupkan, itu sudah value untuk Anda dan mereka pasti sudah bisa menilai Anda di situ. Kita mampu membangkitkan kembali dengan suasana yang lebih menyenangkan. Seperti itu teman-teman. Santai tapi sopan, sopan tapi santai. Ramah juga menyenangkan. Itu ya di tips kedua. Lalu yang ketiga adalah mengajak audiens. Di sini kita akan memberitahukan kepada audiens sebelumnya. Oh ya, teman-teman atau sahabat sehat seperti itu, atau mungkin para hadirin yang kami hormati, di acara ini ada beberapa poin yang harus Anda ketahui dan sayang jika Anda lewatkan. So, tetap di tempat Anda agar Anda tidak melewatkan satu informasi penting. Di sini ada informasi penting buat Anda yang harus Anda ketahui. Kemudian yang kedua adalah narasumbernya. Ini keren-keren sekali. Ada ini, ada A, B, C, dan memang betul-betul orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Dan itu sudah, mereka adalah public figure, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah di acara ini endingnya ada, Anda harus betul-betul menyimak karena di situ ada door prize, ada games ringan. Nah, informasi-informasi di awal seperti ini akan membuat hadirin atau audiens tuh betul-betul acaranya tertata dengan baik, sehingga mereka punya ketertarikan untuk mengikuti acara tersebut dan menjadi penasaran. Apalagi di situ ada narasumber, ada salah satunya adalah fans mereka, atau mereka betul-betul mengagumi orang tersebut. Oke, jadi kita sebagai seorang MC harus informasikan terlebih dahulu 3 poin tersebut, sehingga bisa menarik minat audiens kita untuk bisa mengikuti acara hingga akhir. Jadi mereka tidak akan beranjak kemana-mana. Kemudian yang keempat itu berikan aura positif. Nah, satu ya, menjaga intonasi kita tetap stabil. Intonasi kita dari awal terus gembira atau penuh semangat, ya otomatis kita harus menjaganya sepanjang berjalannya proses acara, harus tetap kita jaga. Jadi kita harus pandai mengangkat mood kita sendiri gitu. Jadi ya itu salah satunya adalah menjaga senyum ya. Senyum itu betul-betul adalah aura positif yang bisa membangkitkan semangat kita, seperti itu. Kemudian postur tubuh. Cara berdiri kita dari awal seperti apa? Mungkin cara duduk kita di awal itu seperti bagaimana? Itu harus tetap dijaga. Sehingga dalam kondisi apapun, mau itu capek, lelah dan sebagainya, tegak, tenang,
audiens tuh begitu menyenangkan melihat Anda, wah ternyata MC-nya atau Master of Ceremony atau pembawa acaranya benar-benar mempersiapkan diri dan punya antusiasme yang tinggi dalam acara ini. Jadi mereka juga dengan antusias mengikuti gaya Anda. Jadi istilahnya tuh Anda menghipnotis audiens Anda. Di blank, nggak konsen, pikiran kita ada di mana-mana, itu nampak sekali oleh audiens kayak gitu. Jadi MC harus benar-benar memprepare diri dan juga menjaga sikap ya, jadi tetap ramah, berikan aura positif bahwa Anda dari awal hingga menengah dan juga akhir Anda tetap semangat kayak gitu. Juga postur tubuh dijaga untuk tetap tegak ya, kemudian juga menghargai audiens dan juga acara yang berjalan. Lalu yang kelima adalah selalu menjaga interaksi dengan audiens. Itu penting sekali teman-teman. Menjaga interaksi dengan audiens di sini adalah sekali kita memberikan sekali kita melontarkan pertanyaan gitu loh. Jadi seseorang tuh akan sangat dihargai jika ia diperhatikan. Jadi mungkin di antara itu ada yang lebih aktif atau mungkin ada yang lebih pendiam atau middle. Itu Anda bisa dekati, kemudian Anda tanyakan gitu. Mungkin makanan kesukaannya, buku bacaan kesukaannya, ya hobinya, warna kesukaannya. Kemudian Anda bisa menebak-nebak kira-kira orang ini mungkin Anda bintangnya bintang Aquarius atau mungkin Anda bintangnya itu bintang Sagittarius kayak gitu-gitu. Jadi ada interaksi lah dengan audiens Anda, jadi sehingga acara itu lebih hidup dan mereka menganggap bahwa Anda tuh benar-benar sangat menghargai mereka dan mereka adalah bagian dari acara tersebut. Dan yang keenam teman-teman adalah setiap acara itu pasti yang ditunggu adalah opening dan closingnya. Namun cenderung orang akan lebih mengingat kita itu di closing acara. Ya, di closing acara itu berusaha otomatis kita akan mengikuti dari awal berjalannya acara, menengah dan sampai akhir. Di situ kita harus membuat kesimpulan yang menarik ya. Jadi kesimpulan yang menarik ini sangat penting sekali untuk menyentuh soul dari masing-masing audiens. Jadi berikan kutipan-kutipan yang menarik dan juga mungkin pantun. Kemudian Anda memberikan apresiasi yang luar biasa kepada audiens karena telah mengikuti hingga akhir acara. Jadi sebagai seorang MC kita memang harus gembira, harus semangat membuat acara itu hidup dan kita harus peka di mana saatnya mereka lagi senang mendengarkan, antusias mendengarkan, oh berarti topik ini yang dibawakan oleh seorang MC adalah ini, kita sudah tahu dan kita akan bisa melihat pergerakan mereka di mana mereka lemas, kemudian mereka mulai ricuh dengan kanan kiri mereka, berarti itu mereka sudah mulai bosan dengan proses jalannya acara. Itu tugas seorang MC. Baik teman-teman, itu ada 6 tips ya buat tugas seorang MC untuk menghidupkan kembali suasana dalam sebuah jalannya acara. Terima kasih.